Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah ya, baik semua. Sebelum kita ke materi hari ini, terlebih dahulu kita doa ya. Untuk ketua kelas mimpin doanya. Berdoa mulai. Bisa. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Mustaqimatus Nurkumalasari Abdul Aziz Sohibul Ibad. Sebelum ke materi hari ini, ada yang ingat gak minggu lalu kita sudah membahas materi apa? Minggu lalu kita membahas tentang koperasi. Apa itu koperasi? Ya. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggota untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi. Koperasi itu badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah atau anggota. Tujuan pelajaran hari ini adalah siswa itu dapat memahami apa itu ketenagakerjaan, terus ruang lingkup ketenagakerjaan, ada upah, nanti ada pengangguran juga. Saya harap kalian dapat memahami materi hari ini supaya kalian itu kedepannya tuh bisa kalau ngelamar kerja atau apa itu bisa langsung mengetahuinya gitu. Hari ini kita langsung ke materi ya. Yang pertama, ketenagakerjaan. Ada yang tahu tentang ketenagakerjaan? Ya. Ketenagakerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Namanya siapa? Nurkumalasari. Nurkumalasari. Ketenagakerjaan itu menurut Undang-Undang tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerja guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk mencari kebutuhan dan kehidupan manusia. Ketenaga kerja itu biasanya berkaitan dengan tenaga kerja yang baik sebelum bekerja atau sesudah bekerja. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang ruang lingkup ketenagakerjaan. Ada yang bisa menjelaskan ruang lingkup ketenagakerjaan itu ada berapa saja? Nggak ada. Ruang lingkup ketenagakerjaan itu ada kesempatan kerja, ada angkatan kerja, dan ada tenaga kerja. Ibu bakal menjelaskan satu persatu tentang kesempatan kerja, angkatan kerja, sama tenaga kerja. Ada yang bisa minta tolong bantu bacain gitu, ngejelasin ke teman-temannya? Nggak ada. Kesempatan kerja itu adalah keadaan yang menggambarkan terjadinya lapangan pekerjaan. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mereka yang bekerja penuh, mereka yang masih bekerja setengah menganggur. Ada yang bisa menjelaskan? Mereka yang bekerja penuh sama mereka yang masih bekerja setengah. Bu. Ya. 40 jam per minggu yang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Itu yang bekerja penuh. Yang bekerja setengah. Yang bekerja setengah. Mereka yang bekerja di bawah jam normal 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan. Siapa namanya? Ibu bakal menjelaskan lebih rincinya ya. Mereka yang bekerja penuh itu mereka yang sudah bekerja dan memenuhi syarat. Itu biasanya bekerja dalam waktu 40 jam per minggu. Dan kalau mereka yang masih setengah menganggur, bekerja di bawah jam
normalnya itu biasanya 35 jam per minggu, atau ada yang masih mencari pekerjaan. Itu bisa dimaksud dengan mereka yang masih setengah menganggur. Angkatan kerja. Angkatan kerja itu adalah mereka yang mempunyai pekerjaan baik secara yang sedang bekerja maupun sementara bekerja, atau bisa tidak bekerja karena suatu alasan, itu bisa dibilang angkatan kerja. Tenaga kerja itu penduduk yang usianya tuh masih belum siap, tapi mereka itu sudah melakukan atau sudah bekerja. Biasanya tuh kayak masih di bawah umur. Biasanya kan kalau umur yang orang bekerja itu kan rata-rata 17 tahun ke atas, itu umur 9 tahun sudah mencari kerja. Itu bisa dibilang tenaga kerja. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja itu ada usia tenaga kerja, tingkat pendidik, pengetahuan, lapangan pekerjaan, jumlah angkatan kerja, ekspor dan impor, kebijakan pajak yang dijalankan oleh pemerintah, atau kerjasama dengan negara yang mampu menciptakan kesempatan kerja di luar negeri. Selanjutnya, klarifikasi ketenaga kerjaan itu dibagi menjadi 3. Bu jelasin 2, kalian 1 yang ngejelasin ya. Tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja terdidik itu contohnya kayak pengacara, dokter, atau guru, itu yang mempunyai suatu keahlian. Kalau dokter, guru itu kan mempunyai keahlian, jadi harus sekolah dulu, terus biar mencapai gelarnya, terus mempunyai keahlian. Biasanya tuh sebagai dokter, guru itu kan kemana-mana emang harus dari bawah dulu, dari SD, SMP, terus sampai ke jenjang perguruan tinggi. Kalau tenaga terampil, ada yang bisa menjelaskan? Ya. Ada tenaga kerja terampil, tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu, memiliki pengalaman. Kalau tenaga kerja itu biasanya mempunyai yang banyak pengalamannya. Kalau kita ngelamar kerja pasti ditanya pengalamannya apa aja, itu biasanya. Dan itu contohnya kalau di apotik atau di mekanik. Tenaga kerja tidak terdidik. Tenaga kerja tidak terdidik itu kerjanya yang kasar, tidak perlu sekolah, biasanya langsung mencari pekerjaan gitu. Contohnya kayak petani atau enggak guru kuli bangunan. Kuli bangunan kan kalau menjadi kuli gak usah sekolah, langsung aja jadi kuli kan gitu. Tadi absen berapa? Namanya siapa? Abdul Aziz. Ibu kasih nilai ya. Upah, ada yang bisa menjelaskan apa itu upah? Atau enggak, sebelum kita ke upah, Ibu akan menjelaskan tentang upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Itu ada 3. Ada pengembangan kemampuan, pengelolaan prestasi, atau pengelolaan fungsi SDM. Kita ke upah ya. Ada yang bisa menjelaskan pengertian upah? Gak ada. Ibu panggil ya yang namanya Nur Kumalasari. Yo. Kumalasari maju ya. Gak apa-apa kok, cuma ngebaca aja biar teman-temannya juga paham gitu. Upah adalah sesuatu imbalan yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan bayarkan menurut sesuai perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk
tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan. Sudah. Makasih. Kalau upah itu adalah suatu imbalan yang diterima atau dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalannya. Biasanya kalau di perusahaan itu kalau kerja lembur itu dikasih upah. Upah beda dari gaji gitu. Paham? Paham. Sistem upah di Indonesia ini menurut waktunya tuh ada pekerja bangunan itu dibayarnya per hari. Kalau upah menurut satuan penghasilan itu biasanya upah pemetik atau pemetik daun teh yang dihitung per kiloan. Bawang gitu tuh biasanya. Terus kalau upah borongan itu contohnya upah yang memperbaiki mobil yang rusak atau membangun rumah. Sistem bonus itu hampir sama kayak tadi upah itu. Kalau sistem bonus itu pembayaran tambahan di luar upah atau gaji yang ditunjukkan untuk merangsang pekerja agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Kalau faktor-faktor yang menentukan besar upahnya itu ada kemampuan tenaga kerja, ada jumlah penawaran tenaga kerja, ada jumlah permintaan tenaga kerja. Oke, Ibu bakal melanjutkan tentang pengertian pengangguran. Di sini ada yang sudah paham nggak atau sudah punya pandangan apa itu pengangguran gitu? Ada? Apa? Tidak mempunyai pekerjaan. Lagi ada yang Tidak punya duit. tidak punya duit. Ayo apa lagi? Pengangguran. Tadi katanya tidak punya pekerjaan, tidak punya duit. Apalagi? Nggak ada lowongan pekerjaan. Ibu bakal menjelaskan ya tentang apa itu pengangguran. Pengangguran itu kelompok angkatan kerja yang tidak mempunyai pekerja atau yang belum mendapatkan pekerjaan. Itu bisa disebut dengan pengangguran. Jenis-jenis pengangguran itu ada 3. Yang pertama adalah pengangguran yang kelihatan. Ada yang bisa menjelaskan? Pengangguran yang kelihatan. Ada? Nggak ada. Pengangguran yang kelihatan itu adalah pengangguran yang muncul apabila dalam waktu yang lama atau waktu kerja yang sungguh-sungguh digunakan untuk mencari pekerjaan. Pengangguran tidak kentara. Tidak kentara itu adalah pengangguran yang muncul apabila pekerja telah menggunakan waktu kerjanya secara penuh. Pengangguran potensial itu adalah perluasan dari pengangguran tidak kentara tanpa mengurangi outputnya. Terus penyebab pengangguran. Penyebab pengangguran di sini nih ada beberapa. Yang pertama, tingginya tingkat kemampuan teknologi dan informasi, menurunnya permintaan tenaga kerja, dan kurangnya informasi tentang lowongan pekerjaan. Jadi bisa Ibu kasih contoh kayak di desa. Di desa itu kurangnya informasi atau kurangnya kayak wawasan atau pekerjaan di pelosok desa itu mengurangi atau menambahnya tingkat pengangguran. Soalnya di desa itu kalau usia di bawah 17 tahun biasanya sudah ada yang menikah. Selanjutnya dampak pengangguran. Kenapa Ki? Selanjutnya Ibu bakal menjelaskan tentang dampak pengangguran. Dampak pengangguran itu adalah penurunnya pendapatan per kapita, penurunnya pendapatan pemerintah yang berasal dari sektor pajak. Yang ketiga, pengangguran yang akan menimbulkan ketidakstabilan. Langkah-langkahnya yang harus kita ketahui adalah menciptakan kesempatan kerja, menumbuhkan rasa usaha. Jadi kita kalau ingin
pengen bekerja sendiri, kita harus mempunyai usaha, mempunyai keterampilan, mempunyai modal usaha supaya kita bisa membuka usaha sendiri dan membuka peluang pekerjaan. Di sini ada yang sudah paham tentang pengangguran? Paham. Ada yang bisa menyimpulkan nggak? Ini ya. Kesimpulannya adalah tenaga kerja penduduk usia kerja berusia 15 sampai 65 tahun yang berpotensi dapat memproduksi barang dan Namanya? Terima kasih yang sudah menyimpulkan. Ada yang ingin bertanya lagi atau apa gitu tentang pengangguran? Ada yang ingin tanyakan? Nggak ada? Nggak ada yang ingin ditanyakan? Ibu akan memberikan tugas buat kalian. Gampang kok tugasnya. Kalian kan punya bukunya masing-masing ya? Ya. Coba buka halaman 61. Di situ kan ada pilihan ganda sama esar kan ya? Itu dikumpulin besok di ruangannya Ibu. Pagi ya. Ibu tunggu di ruangannya Ibu. Terima kasih Ibu akhiri materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.